Shalom teman-teman. Puji syukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa kembali pada ibadah kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan dan juga Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma untuk kami kembangkan di dunia ini Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa apa yang kami persembahkan di dunia ini bukan lagi barang yang fana, melainkan persembahan yang hidup sebab Engkau telah memberikan segalanya di kayu salib untuk kami. Maka dari itu hari ini kami hadir, kami membawa kerinduan kami Tuhan, membawa seluruh ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah ini Tuhan, mulai awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita awali pujian kita dengan sebuah pujian Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu
Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Meskipun kita nggak tahu bagaimana masa depan kita, seringkali kita bingung, kita mau kemana ya? Bahkan kita sampai bertanya ke teman-teman, kamu bagaimana? Nanti kemana sekolahnya? Kita nggak ada yang tahu masa depan kita. Hanya Tuhan yang tahu, tinggal kita. Kita mau mendekat kepada Tuhan atau tidak. Kita mau memilih Tuhan sebagai penuntun hidup kita atau tidak. Itu adalah pilihan kita, teman-teman. Tapi janganlah kita khawatir, sebab ada suatu sobat yang selalu setia menemani hidup kita, yaitu adalah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita bersukacita bersama-sama, kita pujikan ada satu sobatku yang setia.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk kembali, teman-teman. Baik, kakak memberikan kesempatan bagi teman-teman mungkin yang ada memiliki kerinduan untuk bersaksi, mungkin selama 1 minggu ini mengalami kebaikan Tuhan. Yuk kita bagikan yuk. Ada yang ingin bersaksi? Citro biasanya. Oke, kalau nggak ada, mungkin di kesempatan minggu depan kalian memiliki kisah yang menarik yang bisa dibagikan bagi kita, yang bisa menguatkan kita. Yuk, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sambut firman Tuhan dengan sebuah pujian bagai Raja Wali, dan persembahan Tuhan dapat dijalankan. Hanya kepadanya, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya
ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari, hanya kepadanya ku kan berlari. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari, hanya kepadanya ku kan berlari. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia.
Ku kan terbang tinggi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Baik, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Kak Felix. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami naikkan syukur pada saat sore hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan buat kami semua kaum muda yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersama-sama memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan meneguhkan setiap hati kami, yang akan menuntun setiap langkah kami, masa depan kami, dan hal-hal yang tidak kami ketahui. Biarlah melalui firman-Mu yang selalu menuntun setiap langkah hidup kami, untuk kami bisa melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami, urapi kami semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah kami mendapat pengertian yang baru melalui firman-Mu, sehingga kami senantiasa berharap, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap proses yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali teman-teman. Saya akan menyapa kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada saat sore hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa sama-sama beribadah di tempat ini. Pada saat sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan memberikan sebuah tema bagi kita dengan tema yaitu masa depan yang penuh harapan. Nah teman-teman, seperti tadi juga Kak Ferry sudah menyinggung di lagu yang kedua atau lagu yang ketiga tadi, yang mengatakan bagaimana masa depan kita itu kita tidak ada yang tahu sama sekali. Sehingga kita perlu tuntunan daripada Tuhan. Nah pada saat ini kita akan membahas sebuah tema masa depan yang penuh harapan. Nah, teman-teman kita tahu sekarang bahwa ada banyak anak muda yang merasa khawatir bahwa nanti saya mau jadi apa. Nanti ke depan setelah saya lulus sekolah, ketika saya lulus SMA atau SMA ke SMK, nanti saya mau jadi apa? Atau mau jadi seperti apa nanti saya? Nah, kita melihat bahwa justru dengan banyaknya kasus seperti itu dan ada berbagai hal juga tekanan yang dialami oleh anak muda saat ini. Bukan hanya orang tua saat ini yang kita tahu bahwa yang mengalami suatu masalah, tetapi anak muda ternyata ada berbagai tantangan sekarang yang mereka hadapi. Baik itu tekanan mental, baik itu melalui segala hal-hal tekanan dalam hal teman-temannya yang memberikan, yang bullying. Kalau kita melihat sekarang kasus-kasus anak-anak sekolah, ada banyak bullying, saling membullying, dan kita melihat akibatnya, bahkan justru akibat dari situ banyak anak-anak muda yang memilih jalur untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak benar. Dan kita melihat pasti ada pengaruh-pengaruh yang membuat anak-anak muda tersebut bisa terjadi seperti itu. Nah, pada saat sore hari ini kita juga melihat bagaimana seperti dalam hal mungkin kita setelah lulus kita mau mencari pekerjaan. Kalau kita melihat sekarang ini di Indonesia ada banyak hal
Ya ada banyak orang yang memprotes karena kenapa? Karena banyak persyaratan. Sehingga mereka membandingkan kalau di luar negeri, mereka mengatakan bahwa tidak sebanyak di Indonesia. Kalau kita membandingkan dengan persyaratan melamar suatu pekerjaan di Indonesia. Namun kita tidak melihat seperti apa. Tapi ada banyak orang yang membandingkan seperti itu. Sehingga banyak anak muda mau sepertinya khawatir dan tidak tahu mau kemana nanti arahnya ke depan. Saya mau jadi apa nanti. Sehingga kita sulit untuk mendapatkan pekerjaan, bagaimana keadaan ekonomi sekarang yang kita melihat sudah memang ada beberapa hal yang kita ketahui keadaan ekonomi. Mungkin dari latar belakang keluarga kita melihat bahwa saya berada dalam keluarga yang sederhana, yang standar. Sehingga saya nanti sepertinya tidak ada suatu harapan bagi saya untuk bisa maju ke depan. Dan juga mungkin ada kita yang anak-anak muda yang khawatir tentang bagaimana dengan pasangan hidup saya nanti, bagaimana dengan pendamping saya nanti. Atau ada di sini yang mau lajang sampai seterusnya? Atau ada yang tidak berencana untuk memilih pasangan? Tentu tidak ya. Mungkin sangat jarang sekali kalau misalnya ada orang yang memilih untuk tetap lajang sampai seumur hidupnya. Tetapi mayoritas mungkin kita anak muda sekarang kalau kita melihat ada banyak kasus-kasus yang berrelasi dengan lawan jenisnya. Tetapi tentunya kita setiap anak-anak Tuhan ketika kita membangun relasi pasti dengan cara-cara dan motif yang benar. Namun pada saat sore hari ini kita coba melihat bersama-sama bagaimana masa depan yang penuh harapan kalau kita melihat berbagai kasus-kasus yang terjadi dengan anak muda saat ini. Kita coba membaca di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini kita akan baca hanya 2 ayat. Saya rindu kita semua untuk sama-sama membaca. Amsal 23 ayat 17 sampai yang ke-18. Kita baca mulai dari ayat 17, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah teman-teman, mungkin ayat ini yang membuat mungkin kaum muda ketika kita mendengar ayat ini yang merupakan suatu pendorong bagi kita. Ini yang merupakan suatu yang memberikan suatu motivasi bagi kita, yang memberikan semangat bagi kita sebagai anak-anak muda. Kita melihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa masa depan kita yang sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Namun kita melihat teman-teman yang sebagai penulis dari kitab Amsal ini kita melihat adalah pribadi Salomo. Kalau teman-teman membaca di kitab 1-2 Raja-Raja, di situ menceritakan bagaimana Salomo. Dan di situ kita melihat bahwa Raja Salomo ini bukan orang yang biasa-biasa saja. Orang atau Salomo ini adalah merupakan suatu pribadi yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Dia ini adalah seorang raja pada saat itu. Dan ketika dia meminta kepada Tuhan, dia tidak meminta apa? Dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta segala sesuatu atau kebendaian atau segala sesuatu hal. Tapi dia minta apa? Hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Karena pada saat itu, dia memimpin suatu kerajaan yang besar pada saat itu. Sehingga kita melihat bahwa Salomo ini merupakan orang yang bijaksana. Tetapi sekalipun memang kita melihat Salomo ini orang yang bijaksana, namun di tengah-tengah perjalanan proses yang dia lalui, ternyata Salomo ini juga pernah jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Kenapa? Karena pada saat itu Salomo itu dia menikahi banyak istri. Coba bayangkan ada 700 istrinya. Dan kebanyakan istrinya itu dan mayoritas memang berasal dari orang-orang yang suka menyembah berhala, misalnya menyembah patung-patung. Sehingga itu yang membuat Salomo pada sempat jatuh. Karena dengan keyakinan daripada istrinya selama ini mempengaruhi Salomo sehingga Salomo ikut terpengaruh dalam hal tersebut dan dia pernah jatuh. Namun kita melihat mungkin dalam Alkitab tidak mencatat secara spesifik bagaimana perubahan Salomo, tetapi dari penulisan bagaimana kata-kata hikmat yang disampaikan oleh Salomo dalam kitab Amsal sama kitab Pengkhotbah nanti kalau kita membaca. Bagaimana Salomo menekankan dalam kitab Khotbah juga menekankan bahwa semuanya sia-sia di bawah matahari. Artinya bahwa semuanya sia-sia yang dilakukan oleh manusia tanpa takut akan Tuhan. Nah, teman-teman, kita akan melihat di sini bahwa Salomo ini adalah merupakan orang yang bijaksana dan
tidak merupakan bahwa yang dimilikinya itu justru menjamin masa depannya. Tetapi Salomo ini dalam hikmat dan kebijaksanaan yang dia miliki, kita melihat bahwa dia adalah orang yang bijaksana. Tetapi dia tidak menganggap bahwa kebijaksanaan yang dia miliki, kepintaran yang dia miliki, justru itu yang membuat dia semakin berhasil. Tetapi di sini dari tulisan daripada Salomo ini kita melihat apa pesan yang disampaikan oleh Salomo kepada kita sebagai anak-anak muda pada saat ini. Dan ketika kita membandingkan, kalau teman-teman nanti membaca di Amsal 1 ayat 7 juga, bahwa di situ dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bagaimana suatu hal atau motivasi yang diberikan oleh Salomo bagi anak muda, bahwa dia mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dia menyadari bahwa permulaan dari segala kepintaran, permulaan dari segala kepandaian itu berawal dari takut akan Tuhan. Di sini kita melihat sangat menarik bagaimana kehidupan Salomo. Sekalipun dia sudah memperoleh hikmat kebijaksanaan, tetapi dia menyadari bahwa ternyata permulaan dari kepintaran, dari kecerdasan itu dimulai dari takut akan Tuhan. Nah, teman-teman, kita akan melihat di sini. Yang pertama kita melihat masa depan seperti apa masa depan yang penuh harapan. Kita melihat bahwa di dalam kitab Amsal yang telah kita baca, yang pertama bahwa jangan ada iri hati. Di situ dikatakan bahwa jangan hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Nah, teman-teman, kita melihat di sini bahwa apa arti sebenarnya daripada iri hati itu. Kalau teman-teman nanti melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ kita temukan bahwa definisi dari iri hati itu yaitu kecemburuan melihat kelebihan orang lain. Nah, itu definisi daripada iri hati. Namun Salomo menekankan di sini bahwa jangan kamu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi kita melihat bahwa dari arti iri hati adalah kecemburuan terhadap kelebihan orang lain. Apa saja kelebihan orang lain kita tahu. Mungkin bisa keberhasilan orang lain bisa berhasil. Mungkin bisa prestasi yang dia capai. Mungkin kebahagiaan atau mungkin fasilitas yang dimiliki oleh orang lain. Dan itulah sebabnya Salomo pada saat itu mengatakan bahwa janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Teman-teman, iri hati juga sangat identik dengan apa? Dengan tidak dapat mensyukuri apa yang dimiliki. Atau tidak mendapat kepuasan terhadap pemberian Tuhan dalam dirinya. Ini sangat identik dengan kata iri hati tersebut. Sehingga kita harus hati-hati ketika Salomo pada saat itu menyampaikan bahwa jangan kamu iri hati dengan orang-orang yang berdosa. Maka di sini kita melihat artinya bahwa orang yang iri hati berarti fokusnya kemana? Kira-kira kemana? Kalau misalnya jangan kamu iri hati kepada orang yang berdosa, berarti fokusnya kepada orang lain, bukan kepada diri kita sendiri. Itu sebabnya Raja Salomo, kamu jangan hanya fokus kepada orang-orang yang berdosa. Kamu jangan menghabiskan waktu untuk membandingkan diri dengan orang lain. Karena kamu melihat orang lain mungkin mendapat banyak capaian, mendapat banyak penghasilan. Mungkin misalnya di lingkungan sekolah kita melihat ada teman-teman kita yang, kok dia ini sering juara satu ya setiap dapat rapor gitu. Setiap akhir semester, kok dia selalu juara satu. Kok saya itu mungkin tidak pernah mendapat kesempatan seperti itu. Namun ketika timbul satu iri hati dalam hati kita, maka itulah yang dikatakan oleh Raja Salomo. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Ketika mungkin mereka mendapat suatu pencapaian yang bagus, mungkin mereka mendapat suatu fasilitas yang bagus, kita sebagai anak Tuhan tidak perlu menaruh iri hati atau membandingkan diri dengan orang lain. Karena itu sebabnya karena ada suatu hal akibat dalam diri kita sendiri nanti ketika kita hanya sibuk dengan melihat pribadi orang lain tanpa melihat bagaimana keadaan kita. Nah, yang pertama tadi di situ dikatakan jangan hatimu iri. Dan yang ketiga mungkin juga kalau kita melihat sekarang, kok teman-teman saya melihat anak muda banyak yang tidak ibadah tapi hidupnya baik-baik saja. Sepertinya keadaannya senang-senang saja. Tidak seperti saya sering ibadah tapi kok saya sepertinya ada masalah. Sehingga hidup kita selalu fokus untuk membandingkan dengan orang lain, membandingkan dengan apa yang dialami orang lain. Sehingga kenapa? Akhirnya hidup kita tidak pernah bertahap untuk semakin maju atau semakin berkembang. Karena fokus kita hanya untuk membandingkan diri dengan orang lain. Fokus kita hanya melihat bagaimana kelebihan orang lain sehingga hati kita menjadi iri. Dan tidak pernah berfokus pada diri kita sendiri. Bagaimana supaya hidup kita, bagaimana untuk menata masa depan kita, bagaimana membuat suatu perencanaan. Sehingga
masa depan kita semakin terarah ke depan. Tetapi itulah yang disampaikan oleh Raja Salomo. Karena ketika kita hanya fokus kepada orang lain, kita hanya melihat, membandingkan diri dengan orang lain, maka hidup kita, kalau ibaratkan angka 1 dengan angka 10, maka ketika posisi kita di angka yang pertama, maka hidup kita tidak akan pernah mencapai di angka yang 10. Kenapa? Karena fokus kita tadi bukan kepada tujuan kita, bukan ke depan, tetapi fokus kita kepada membandingkan diri dengan orang lain, membandingkan diri apa yang fasilitas yang dimiliki oleh orang lain, selalu membandingkan dengan pencapaian yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa ada hal yang penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kita menata masa depan kita, bisa kita mencapai daripada angka 10 tersebut. Dan inilah yang dikatakan oleh Salomo pada tadi, supaya fokus kita ini lebih terarah, sehingga ketika kita tidak hanya membandingkan diri, tidak ada iri hati kepada orang-orang yang memiliki keberhasilan, yang memiliki pencapaian, maka posisi kita bisa akan maju secara bertahap dan memiliki progres ke arah yang lebih baik. Nah, itu sebabnya Raja Salomo menegur atau memberikan suatu teguran bahwa jangan kamu iri hati kepada orang berdosa. Mungkin ketika kita melihat, Kak, kalau malam minggu kan kalau kita melihat kalau anak muda yang di luar sana kok mereka justru di warung kopi, tapi kita di sini sepertinya sangat terbatas. Sepertinya kita ini sangat memiliki suatu ruang yang tidak bebas. Sementara kalau kita melihat teman-teman kita di luar sana, mungkin mereka sangat bebas, mereka bisa menikmati bersama dengan teman-teman yang lain. Mungkin kita di sini merasa tidak bebas, tetapi marilah kita ikuti apa yang merupakan proses yang Tuhan berikan bagi kita. Di sini kita melihat tadi nanti apa yang dimaksudkan oleh Raja Salomo, sehingga dia begitu menekan ke bawah, jangan kita iri kepada, ketika kita melihat orang, jangan pernah justru membandingkan diri dengan orang lain, karena itu membuktikan bagaimana kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam diri kita. Tetapi fokus kita yang Salomo maksud, bagaimana supaya perencanaan atau hidup kita, itulah yang kita perjuangkan, supaya masa depan itu semakin tertata. Sehingga fokus kita bukan iri hati kepada orang lain, tetapi fokus kita untuk membentuk bagaimana diri kita semakin maju, semakin berkembang ke depan. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mungkin kita melihat teman-teman kita, setiap Sabtu mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa kemana-mana, tetapi kita kok setiap malam minggu kita hanya terbatas di ruang gereja. Tetapi apa yang merupakan tantangan kita selama ini, kita sekarang ini, mari kita mengambil suatu hal sisi positif. Bahwa seperti yang firman Tuhan katakan, fokus kita bukan kepada orang lain. Fokus kita bukan hanya membandingkan diri dengan orang lain. Tetapi fokus kita bagaimana supaya hidup kita semakin berkembang. Bagaimana supaya masa depan kita semakin terarah, semakin terbentuk. Dan itulah melalui ibadah-ibadah ini, di sini kita bisa mengerti seperti apa masa depan kita yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bahwa dalam Alkitab juga ketika dia mengatakan bahwa jangan hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Di sini kita melihat bahwa yang merupakan suatu akibat ketika kita memiliki suatu iri hati kepada orang lain, melihat kelebihan orang lain, maka yang dirugikan adalah bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena kita tidak mengalami perkembangan. Kita tidak akan mengalami suatu proses yang maju. Tetapi hidup kita hanya berhenti di situ-situ saja. Karena kesibukan kita hanya melihat orang lain. Karena kesibukan kita membandingkan diri kita dengan mungkin anak-anak muda yang lain yang bisa bebas, yang bisa jalan-jalan di malam minggu, yang kalau misalnya suatu hal yang kita rindukan untuk bisa berkumpul dengan teman-teman kita. Tetapi mari kita belajar bahwa di dalam hal tersebut pun ada suatu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya hidup kita lebih terarah. Sehingga itu sebabnya Salomo mengatakan bahwa jangan hatimu iri kepada orang-orang yang seperti demikian. Mungkin mereka merasa bebas. Ya udah, kita tidak perlu merasa bahwa diri kita sepertinya sangat terbatas dan tidak bebas. Tetapi kita menyadari bahwa semuanya itu pasti Tuhan sudah atur bagi kita. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, maka ada juga suatu hal yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, yang kedua, kita masuk pada bagian yang kedua. Kita melihat bahwa masa depan yang penuh harapan yang kita lihat di sini, bahwa dimulai oleh ketika dikatakan tadi bahwa jangan kamu iri hati, dan yang kedua di situ dikatakan takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa
kata takut akan Tuhan di sini bahwa tidak berarti ketakutan yang mengarah kepada kita cemas kepada suatu hal atau sesuatu hal yang membuat kita menakutkan ketika kita berbuat salah. Tetapi takut akan Tuhan yang dimaksudkan oleh Salomo di sini, bagaimana penghormatan dan kekaguman kita yang mendalam terhadap Allah. Artinya kita tunduk, kita hormat kepada Allah. Jadi itu takut akan Tuhan yang dimaksudkan oleh Salomo. Bukan takut seperti karena orang yang sudah berbuat salah sehingga dia takut kepada orang yang mungkin bisa menghukumnya tersebut. Tetapi di sini bagaimana kita kagum kepada Allah, bagaimana kita menghormati Allah, itulah yang dimaksudkan oleh Salomo di sini. Ketika dia mengatakan takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, di sini juga melibatkan bahwa bagaimana pengakuan kita atas kekudusan, kuasa dan keadilan Tuhan serta rasa tunduk dan penyerahan diri kita total kepada Tuhan. Itulah arti daripada takut akan Tuhan. Artinya bahwa ada penyerahan diri yang sepenuhnya secara totalitas kita berikan kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau bagi kita ketika dia mengatakan jangan kamu iri tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Sehingga kalau kita melihat bahwa kata masa depan karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mungkin ini merupakan satu hal yang menyenangkan bagi kita. Tetapi kita pernah melihat, kalau kita melihat kedua kata ini, dikatakan bahwa jangan kamu iri hati, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi dasar yang utama dan yang terutama untuk kita memiliki masa depan yang penuh harapan adalah jangan iri hati dan takut akan Tuhan senantiasa. Sehingga baru muncul di ayat yang ke-18 itu, karena masa depanmu sungguh ada. Jadi dasar kita memiliki masa depan yang penuh harapan, harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Berarti di sini kita melihat bahwa ketika kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, maka mustahil bagi kita memperoleh masa depan yang baik. Kita sebagai anak Tuhan ini yang merupakan suatu komitmen bagi kita. Kita melihat di sini bahwa ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka masa depan yang sungguh ada dan harapan yang tidak akan hilang, itu merupakan akibat daripada kita takut akan Tuhan. Jadi jangan sampai terbalik ya, kita melihat di sini bahwa apa yang dimaksudkan oleh Salomo, bahwa masa depan itu merupakan akibat ketika kita takut akan Tuhan. Maka pertanyaannya, apakah yang sudah kita lakukan selama ini sudah menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan? Maka jangan kita berharap lebih kepada Tuhan. Kita terlalu menuntut Tuhan. Tuhan, saya mau jadi seperti ini. Saya mau nanti jadi seperti dokter. Saya mau menjadi seorang guru, menjadi seorang pilot, dan lain sebagainya. Ada banyak cita-cita kita sebagai anak muda. Tetapi pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita mengikuti apa yang Tuhan mau? Seperti di ayat yang ke-17 ini. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Dan inilah yang merupakan dasar kita. Ketika kita memiliki banyak suatu perencanaan, banyak cita-cita kita sebagai anak muda, memiliki masa depan yang penuh harapan. Mungkin kita bercita-cita suatu menjadi polisi, menjadi tentara, dan lain sebagainya. Mungkin cita-cita yang paling baik yang kita inginkan. Tetapi poin utama, yang terutama yang harus kita lakukan adalah, kita harus mendasari diri kita daripada apa? Takut akan Tuhan. Ketika teman-teman baca di Yakobus 14, 13, 17 di situ mengatakan bahwa jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi kalau kita melihat dari keseluruhan Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan bagi kita bahwa di dalam merencanakan sesuatu pun harus melibatkan Tuhan. Teman-teman, pada waktu saya masih mahasiswa, kalau tidak salah semester 6 atau semester 7, ada salah satu dosen kami yang menyuruh kami untuk membuat suatu perencanaan. Misalnya pada saat itu kita akan membuat target selama 5 tahun. Misalnya tahun pertama kita akan mencapai apa, kita mau jadi apa setelah lulus nanti. Tahun yang kedua kita mau jadi apa. Tahun yang ketiga mau jadi apa, sampai tahun yang kelima, sampai yang kelima tahun itu. Dan ketika saya membaca sekarang apa yang telah saya susun pada waktu kuliah tersebut, memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah saya rancang tersebut. Apa yang telah saya susun, misalnya pada tahun ini saya harus sudah mencapai ini, pada tahun ini saya harus sudah mencapai ini. Tetapi memang hal tersebut bisa saja tidak sesuai dengan realita yang kita alami. Tetapi paling tidak ada suatu perencanaan, sehingga ada suatu semangat bagi kita, suatu motivasi yang mendorong kita untuk bisa melangkah ke depan semakin lebih baik dan semakin terarah. Karena kenapa? Karena ada hal, suatu target, ada suatu
sasaran atau goal yang harus kita capai, yang harus kita dapatkan. Sehingga itulah yang membuat kita semakin terarah ke depan. Dan tidak masalah mungkin suatu saat pada kenyataan yang kita alami tidak terjadi sesuai dengan perencanaan yang kita alami. Tetapi yang terpenting di situ, dalam setiap apapun rencana, keputusan yang kita ambil, bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu tersebut. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bahwa apa yang merupakan cita-cita kita sebagai anak muda, maka jangan pernah melupakan Tuhan. Apapun yang merupakan keinginan kita atau yang merupakan suatu prestasi yang mau kita miliki, maka penting bagi kita, dasar ini kita mengerti bahwa bagaimana hidup kita senantiasa harus takut akan Tuhan. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa kalau kita menyadari bahwa kata senantiasa di situ dikatakan bahwa di situ adalah selalu dan tidak putus-putusnya. Artinya bahwa takut akan Tuhan bukan ketika kita memiliki suatu cita-cita, kemudian cita-cita kita sudah berhasil, maka takut akan Tuhan semakin berkurang. Tetapi kalau kita melihat di sini, takutlah akan Tuhan senantiasa. Artinya bahwa selalu takut akan Tuhan. Ketika kita sudah mencapai suatu karir, ketika kita sudah mendapatkan suatu pekerjaan yang kita inginkan dengan baik, maka takutlah akan Tuhan harus tetap ada di dalam diri kita. Jadi bukan berhenti di saat kita sudah mencapai suatu prestasi kita, bukan berhenti di saat kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, di saat kita sudah mencapai apa yang merupakan cita-cita kita. Tetapi setelah kita mendapatkan pun, itu Tuhan mengatakan bahwa takutlah akan Tuhan senantiasa. Artinya selalu, tiada henti-hentinya. Di dalam segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita peroleh. Mungkin saat ini kita masih berada dalam proses yang Tuhan berikan bagi kita. Masih SMA atau ada yang sudah bekerja. Mari kita terus melatih diri kita untuk menerapkan bahwa dasar kita sebagai anak-anak muda untuk mencapai masa depan yang penuh harapan harus didasari dengan rasa takut akan Tuhan. Maka ketika kita tidak mendasari hal itu dalam kehidupan kita, maka jangan pernah banyak kita meminta kepada Tuhan, saya mau jadi seperti ini Tuhan, saya mau mencapai seperti ini. Kenapa? Karena dasar kita tidak kuat. Tetapi kalau dasarnya sudah kuat, maka Tuhan akan menuntun kita ke arah yang lebih baik. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil, Tuhan terus menuntun kita. Sehingga kita bisa mencapai hal tersebut dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bahwa di dalam Matius 6 ayat 33 juga bagaimana di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau kita melihat di situ bagaimana Yesus pada saat itu mengatakan kepada murid-muridnya yang mendengar, kepada orang banyak, supaya mereka lebih mengutamakan Tuhan, baru segala kebutuhan yang mereka pakai, segala apapun yang mereka gunakan, Tuhan akan berikan kepada mereka. Namun di sini tidak tertutup kemungkinan bahwa Tuhan juga tidak akan memberikan apa yang merupakan cita-cita kita. Tuhan tidak memberikan apa yang merupakan keinginan kita, masa depan kita, tentunya dalam hal yang baik. Tetapi ketika kita mendasari diri kita tadi, mencari dahulu kerajaan Allah atau mengutamakan Tuhan, maka segala proses itu yang kita capai, Tuhan terus membimbing kita dan mengarahkan kita. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil tidak mengambil suatu keputusan yang salah, tetapi selalu terarah kepada kehendak Tuhan. Maka itu sebabnya kita sebagai anak-anak muda penting bagi kita bagaimana mendasari diri kita. Kalau kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab, yang pertama kita melihat bagaimana Yusuf. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang Yusuf. Bagaimana mimpi yang dialami oleh Yusuf. Dia akan memerintah nanti. Bagaimana saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya. Tetapi pernahkah kita berpikir apa realita yang dialami oleh Yusuf? Ternyata apa yang dia mimpikan dengan setelah dia bermimpi, kenyataan yang dialami justru berbeda dengan apa yang terjadi dalam mimpinya. Apa yang dia alami? Justru saudara-saudaranya mereka menjual dia atau membuang dia ke dalam sumur. Dan kemudian yang kedua yang dialami, justru dia dijual. Dan yang ketiga dia dijadikan budak. Dan juga difitnah oleh Potifar pada saat itu. Dan yang terakhir apa yang dialami oleh Yusuf, dia dimasukkan dalam penjara. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ketika apa yang dimimpikan oleh Yusuf dengan realita yang terjadi, mungkin Yusuf bisa berkata, Tuhan kok seperti ini ya, kok berbeda dengan apa yang saya mimpikan. Padahal yang saya mimpikan itu semua saudara-saudara saya dan saya nanti akan memerintah. Tetapi kok realita yang saya alami sepertinya sangat suram, sepertinya tidak sesuai dengan apa yang saya mau.
Tetapi kita melihat di situ, teman-teman, bahwa bagaimana integritas yang dilakukan oleh Yusuf. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia tetap taat kepada Tuhan. Sekalipun memang untuk mencapai tersebut ada proses yang dialami. Di sini kita mengerti bahwa untuk mencapai masa depan yang penuh harapan tidak pernah terjadi secara instan dalam kehidupan kita. Tidak seperti mie instan yang kita buat yang sangat simple, kita kasih air panas kemudian langsung jadi, kemudian bisa dimakan. Nah, kita melihat bahwa di dalam Alkitab justru orang-orang yang mendapatkan suatu capaian yang besar tidak pernah ada yang terjadi secara instan, tetapi ada proses yang besar, ada perjuangan yang besar yang mereka alami. Kalau kita melihat Yusuf di penjara, rasanya seperti kalau kita lihat sekarang, kayaknya orang-orang yang di penjara itu mereka tidak ada harapan lagi. Sepertinya tidak ada suatu masa depan bagi mereka. Sepertinya tidak ada suatu langkah bagi mereka untuk bisa maju, untuk bisa berkembang ke depan. Tetapi pernah kita berpikir bagaimana rencana Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita melihat bagaimana Yusuf, proses yang dialami, bahkan di dalam penjara. Dan dari situlah Tuhan terus memakai dia dengan mengartikan berbagai mimpi pada saat itu. Dan disitulah dia diangkat menjadi suatu penguasa di Mesir pada saat itu. Dan di sini kita melihat bagaimana rencana Tuhan kepada anak-anak yang takut akan Tuhan. Dia memberikan suatu masa depan yang penuh harapan. Dan juga proses apapun yang diberikan, Tuhan memampukan untuk tetap setia kepadanya. Sehingga dari sini kita melihat bahwa anak-anak Tuhan yang senantiasa takut akan Tuhan, proses apapun yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin apa tantangan yang kita alami saat ini, mungkin berbagai tekanan yang kita alami dengan media sosial, dengan teman-teman kita melihat membandingkan diri kita, mungkin dengan keadaan dalam keluarga, kita berasal dari keluarga yang sangat terbatas mungkin, kita membandingkan diri orangnya, saya tidak bisa, tidak mampu. Tetapi sudahkah kita mendasari diri kita dengan takut akan Tuhan? Itu yang merupakan hal penting bagi kita yang perlu kita renungkan. Ketika dasar kita sudah kuat di dalam Tuhan, maka kita yakin dan percaya bahwa di dalam tokoh-tokoh Alkitab ada banyak orang yang dipimpin oleh Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita melihat yang terakhir, yang keduanya, bahwa bagaimana seorang Ayub, dia juga yang seorang yang benar di mata Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab begitu sangat menarik yang dikerjakan Tuhan bagi mereka. Bahkan ketika Ayub justru nanti dikembalikan oleh Tuhan atau dipulihkan oleh Tuhan, kita melihat yang dirasakan oleh Ayub adalah dia harus kehilangan ternaknya, dia harus kehilangan anak-anaknya, dia harus kehilangan istrinya, dan bahkan dirinya sendiri mengalami juga penyakit. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata orang-orang yang takut akan Tuhan, sekalipun memang Tuhan izinkan kita mengalami suatu proses, mungkin yang menurut kita sepertinya kita tidak sanggup, sepertinya kita tidak mampu untuk menjalani tersebut. Tetapi ketika komitmen kita, hati kita senantiasa takut akan Tuhan, maka segala proses dan tahapan tersebut kita pasti bisa lalui dengan baik dengan Tuhan. Maka pada saat ini yang merupakan kesimpulan baik kita bahwa untuk memperoleh masa depan yang penuh harapan, jangan kita pernah berharap bahwa hal tersebut bisa terjadi secara instan ketika kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka proses apapun yang Tuhan berikan bagi kita, itu akan mengarahkan kita bahwa masa depan kita semakin baik. Dan oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memiliki yang pertama tadi, jangan pernah ada iri hati, membandingkan diri dengan orang lain, sehingga hidup kita tidak bisa berkembang, tetapi justru hanya berhenti di situ saja. Dan yang kedua, yaitu kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan inilah yang menjadi dasar kita yang disampaikan oleh Salomo. Untuk kita bisa memiliki masa depan yang penuh harapan tersebut, maka kedua hal ini harus kita miliki. Ketika hal ini sudah kita miliki, maka kita percaya bahwa apapun yang merupakan cita-cita kita, apa yang merupakan angan-angan kita untuk pencapaian yang harus kita capai, Tuhan pasti memberikan suatu kemudahan bagi kita dan menguatkan kita untuk menjalani semua tersebut. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan untuk perenungan kita pada sore hari ini. Kita akan menyanyikan pujian yang pertama tadi, Yesus Engkau Juru Selamatku. Saya undang pemain musik untuk sama-sama maju ke depan. Saya undang teman-teman pemuda untuk sama-sama bangkit berdiri.
kita akan menyanyikan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, penghiburan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, kebenaran-Mu selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, penurangan-Mu selamanya kan ku dambakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau. Saya mohon dengan hormat Pak Arif bisa pimpin kita dalam doa penutup. Dalam janji-Mu, kemurahan-Ku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemenangan dan kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Oleh karena Engkau ada di pihak kami. Ada beserta dengan kami. Sehingga kami bisa mengalahkan setiap persoalan yang kami hadapi. Yang merintangi kami untuk datang beribadah. Sehingga pada petang hari ini Tuhan, Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah yang berperang melawan musuh-musuh kami. Sehingga kami boleh menikmati ibadah ini dengan baik. Kami boleh terima firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan. Untuk tidak melihat keberhasilan orang lain. Tetapi kita harus fokus kepada janji Tuhan. Yang menjanjikan masa depan, pengharapan yang indah. Sehingga Tuhan, kami boleh memotivasi diri kami sendiri Tuhan. Supaya kami boleh mencapai itu dengan takut akan Tuhan. Dengan senantiasa, terus menerus Tuhan. Takut akan Engkau. Bahkan sampai di saat kita lemah, di saat kita susah, di saat kita sesak Tuhan. Kami takut akan Tuhan. Dan di saat kami mencapai semuanya itu Tuhan. Yang masa depan yang Kau janjikan. Kami akan tetap takut
akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Terima kasih buat teguran-teguran firman-Mu. Sehingga pada petang hari yang indah ini Tuhan, kami rasakan firman-Mu menyentuh di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, buat anak-anak kaum muda remaja yang hadir pada malam hari ini. Tuhan kiranya menjamah mereka. Engkau taruh Tuhan setiap firman yang Kau dinyatakan pada petang hari ini Tuhan. Engkau taruh di dalam hati mereka. Supaya mereka bisa firman itu memotivasi mereka untuk tetap fokus, tetap takut akan Tuhan. Berkati hamba-Mu Felix yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati senantiasa dengan hikmat marifat-Mu. Supaya hamba-Mu bisa menjadi terang dan biar banyak jiwa diselamatkan dan dimenangkan kembali. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat kaum muda yang ada Tuhan. Berkati senantiasa mereka dengan taat dan setia tekun akan beribadah dan takut akan Engkau senantiasa. Mereka yang studi diberkati dengan kepandaian hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga mereka menjadi bintang-bintang di kelas dan tetap takut akan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Jauhkan Tuhan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Jauhkan mereka dengan paham-paham radikalisme yang tidak baik. Tetapi Tuhan, dekatkan mereka senantiasa dengan kebenaran-Mu, dengan kasih sayang-Mu Tuhan senantiasa. Mereka yang bekerja Tuhan diberkati dengan tanggung jawab, dengan disiplin, kejujuran dan takut akan Engkau. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam perkataan mereka, tindakan mereka Tuhan. Sehingga nama Tuhan senantiasa menjadi harum dalam setiap perkataan mereka dan perbuatan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka kelak dengan pendamping-pendamping yang setia, yang mau takut, mau melayani Engkau dan takut akan Engkau senantiasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Setelah kami menyembah, setelah kami memuji dan mendengarkan firman-Mu, tiba saatnya Tuhan kami akan pulang, mau tinggalkan tempat ini, mau pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang jauh dan yang dekat. Engkau hentar dengan berlaksa-laksa malaikat-Mu berpasukan. Sebentar Tuhan kami yang akan tinggal di tempat ini yang mau berlatih, kiranya Engkau juga ajari kami terus, pimpin kami terus, sehingga kami juga dapat mempersembahkan yang terbaik untuk nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.